Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu dimanapun kita berada. Kembali kita berkumpul dalam ibadah Miracle dan Healing Night, malam mukjizat dan kesembuhan. Mari kita membawa pujian dan penyembahan yang terbaik bagi Allah Bapa kita. Baik Bapak Ibu, sekarang saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang mendapatkan penyataan Tuhan atau pesan-pesan Tuhan pada saat pujian dan penyembahan tadi. Dipersilakan. Shalom, selamat malam. Terima kasih Ibu Desi. Shalom Ibu, silakan. Saya kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Tadi sore jam 2-an gitu. Terus ini lagu Musim Akan Selalu Berganti, Kasih Tuhan Tetap Abadi yang tadi dinyanyikan oleh Bapak Dev. Itu bergema audible. Terus saya nyanyikan, terus hadirat Tuhan memenuhi saya. Tadi pagi saya ini mendapatkan kebaikan, ada yang bayarin uang sekolah untuk uang sukarela gitu. Terus tadi sore juga ada yang bayarin ini uang seragam buat sekolah itu. Puji Tuhan. Terus itu tadi saya mau makan sore, ada yang sediain kirimin makanan juga bagi saya. Puji Tuhan semua itu. Amin, haleluya. Kemurahan Tuhan. Tuhan selalu baik bagiku, Pak. Ini semua karena kebaikan Tuhan di dalam. Tadi saya dapat di Amsal. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Terpujilah nama Tuhan. Segala kemuliaan dan hormat bagi Tuhan. Terima kasih Ibu Desi. Tuhan memberkati semuanya. Amin. Terima kasih Bu Pue-Pue. Tadi siang ya, saya juga mendapatkan Amsal yang sama, Bu. Ketika saya sedang baca Alkitab, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang mau membagikan menjadi kesaksian bagi kita semuanya? Baik, jika tidak ada, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Saya persilahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Tuni Marianto untuk membawakan firman Tuhan pada malam hari ini. Shalom. Shalom. Tuhan memberkati semuanya. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus masih ada. Tuhan Yesus masih berlaku dengan mujizat-mujizatnya yang luar biasa. Saudara dan saya dipakai oleh Tuhan untuk percaya, untuk beriman kepada Tuhan. Saya ingin menyampaikan tentang iman yang memberi dampak. Iman yang memberi dampak ini. Iman yang memberi dampak kepada kesembuhan ilahi. Iman yang memberi dampak kepada pengampunan dosa. Iman yang memberi dampak kepada berkat-berkat yang melimpah. Iman yang memberi dampak kepada hal-hal lain yang kadang-kala tidak pernah terpikirkan oleh kita. Kenapa kita perlu beriman? Karena dalam iman itu ada sebuah harapan yang besar. Ada harapan yang bisa kita yakini dan kita percaya akan menjadi sebuah kenyataan. Dengan iman kita bisa melakukan segala perkara. Walaupun itu tidak masuk di akal pikiran kita. Saudara-saudara, semua yang ada saat ini, dengan percaya kita akan masuk coba dalam pengertian iman dulu. Bagaimana iman yang memberi dampak? Saudara yakin pasti bisa disembuhkan karena apa? Ada iman yang memberi dampak kepada kesembuhan. Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai yang ketiga mengatakan begini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kenapa dalam iman ada harapan? Kita boleh, saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin mengandalkan yang lain.
tetapi belum tentu ada mujizat Tuhan terjadi. Kenapa saya katakan bahwa dasar segala sesuatu adalah iman yang ada dalam diri saudara yang memberikan sebuah dampak yang besar. Sesuai dengan tema kita hari ini tentang masalah kesembuhan hilang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengertian kita perlunya beriman dan percaya kepada Yesus yang memberikan dampak. Kadangkala kita sebagai orang Kristen punya iman, tetapi iman yang tidak memberikan dampak. Kenapa iman tidak berdampak dalam diri kita padahal kita adalah orang Kristen? Kenapa iman kita tidak berdampak? Karena kita pertama menduakan Tuhan. Kita percaya Tuhan, percaya ke yang lain. Kita percaya Yesus, percaya juga orang pintar. Kita percaya Yesus, kita percaya perkara-perkara yang lain yang menurut dilihat oleh kita itu bisa mampu melakukannya. Kenapa kita menduakan Tuhan? Oleh karena itu, walaupun saudara punya iman, imannya tidak akan memberi dampak. Dampak itu sangat penting untuk kesembuhan saudara karena apa? Saudara memiliki sebuah iman yang luar biasa. Iman yang tidak memberi dampak, bukan sekedar menduakan Allah, tetapi kena bimbang. Ada kedua. Bimbang. Seperti yang diombang-ambingkan. Seperti Alkitab katakan kalau kita memiliki iman yang seperti diombang-ambingkan, iman kita tidak berdampak. Iman kita tidak akan memberikan kesembuhan ilahi. Iman kita tidak memberikan kuasa Allah yang akan memberikan mujizat kepadamu. Saya katakan di tempat ini, banyak perkara yang saya lihat oleh mata sendiri karena percaya. Karena iman, orang sakit disembuhkan. Orang timpang berjalan. Banyak hal terjadi. Orang buta melihat. Dan itu pun terjadi ketika dalam pelayanan-pelayanan saya dalam hal ini mujizat terjadi. Sebab ada iman yang berdampak. Dampak untuk kesembuhan. Saudara, pengertian iman. Kita tahu dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Kita berharap Yesus bekerja. Kita berharap ada kuasa Yesus yang bekerja. Itu dengan iman. Itu dengan iman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka dalam iman itu jangan ada kebimbangan. Dalam iman itu jangan menduakan Allah. Dalam iman ini kita harus percaya betul, berharap hanya satu-satunya Yesus adalah Tuhan Juru Selamat. Yesus yang berkuasa yang memberi kesembuhan bagi saudara yang sakit. Yesus yang memberikan pengampunan dosa. Saudaraku, saya akan membahas sedikit tentang iman. Iman yang memberi dampak adalah iman yang mandiri. Ada fight personal. Iman yang mandiri itu iman yang secara sendiri dalam hati kita yang harus kita kembangkan sendiri secara personal. Saudaraku, saya ingin mengajak saudara coba dalam Matius pasal yang ke-9. Di situ dilihat dalam Matius pasal yang ke-9 ayat 20 sampai ke 22. Saudara bisa baca dalam Alkitab. Bagaimana seorang ibu tua
yang sudah 12 tahun. Mereka mengalami sakit pendarahan yang muncul dari imannya. Dia tidak perlu minta Tuhan Yesus menumpangkan tangan di kepalanya. Dia tidak perlu minta Tuhan Yesus langsung suruh berbahasa roh di depan mukanya. Dia tidak suruh minta Tuhan Yesus untuk meludahi atau memberikan hal-hal tertentu supaya dia sembuh. Tetapi dengan iman personal. Iman secara pribadi yang dikembangkan dengan sebuah keyakinan iman yang berharap. Dan dia mengatakan, asalku jamah saja jubahnya. Asalku jamah saja jubahnya, sembuh. Asalku jamah saja. Asalku pegang saja jubahnya, aku mengalami mujizat kesembuhan. Itu fight personal. Iman secara pribadi yang benar-benar dikembangkan, yang tidak ada kebimbangan, yang tidak ada keraguan, dan tidak ada yang menduakan Allah. Dalam hatinya dia percaya betul bahwa Yesus itu sumber mujizat. Yesus sumber kuasa. Yesus yang sanggup menyembuhkan dalam kehidupannya. Maka perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan, di saat dia memegang jubah Tuhan, apa yang terjadi? Sembuh. Sembuh. Itu iman yang memberi dampak kepada kesembuhan secara pribadi. Iman yang memberi dampak secara personal. Itu bisa saudara lakukan. Itu bisa saya lakukan. Semua yang kita percaya kepada Yesus Kristus memiliki iman dengan harapan Yesus memberi kesembuhan. Saudara dan saya bisa menikmati. Amin. Saudara percaya ada kesembuhan ilahi dengan hidupmu? Amin. Mujizat. Amin. Saya percaya akan terjadi. Sebuah iman yang luar biasa yang ada pada seorang wanita. Dia mengembangkan imannya. Iman yang memberi dampak kepada kesembuhan. Bukan hanya itu. Iman juga bisa ini memberi dampak kepada pengampunan dosa. Maka Yesus berkata, imanmu yang memberikan mujizat luar biasa. Sehingga Tuhan Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Dosamu sudah diampuni. Dosa saudara sudah diampuni. Amin. Karena apa? Ada iman yang memberi dampak. Iman yang memberi dampak, iman personal, iman pribadi ini yang saudara miliki dan saya. Kembangkan itu. Kembangkan itu. Jangan ada keraguan dan kebimbangan. Jangan menduakan Allah. Biar kita berharap satu-satunya adalah Yesus Tuhan Juru Selamat kita. Amin. Saudara yakin dan percaya kepada Tuhan. Tidaklah perkara yang mustahil bagi Allah, semuanya akan terjadi. Dan Tuhan mengatakan walaupun imanmu sebiji sesawi bisa memindahkan gunung. Ini perkara yang luar biasa. Artinya kembangkan, jangan sampai di situ. Terus kembangkan iman kita percaya kepada Yesus. Yang memberi dampak kepada seluruh hidupmu. Kepada seluruh hidupmu. Kepada seluruh tubuhmu. Kepada seluruh pikiranmu, kepada seluruh hatimu, kepada seluruh tingkatan, semua tingkah lakumu, kepada seluruh apa yang dalam hidupmu menjadi sebuah perubahan besar. Iman yang memberi dampak kepada pengampunan dosa. Iman yang memberi dampak kepada kesembuhan.
Iman yang memberi dampak kepada pertobatan. Miliki iman pribadi. Saudara panggil Tuhan. Kenapa seorang wanita perempuan ini yang sudah 12 tahun, dia sakit. Dia tidak minta Yesus untuk berkata-kata kepada dirinya. Dia tidak minta Yesus untuk mengucapkannya sembuh. Dia tidak berkata-kata minta Tuhan Yesus untuk menunjuk dirinya. Sembuhlah wahai wanita yang sakit. Cukup dalam hati. Iman yang dikembangkan secara pribadi. Dan dia berkata dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku mendapat mukjizat kesembuhan. Saudara punya iman, saudara punya keyakinan. Asal kita panggil nama Yesus Kristus saja, mukjizat itu datang ada di tengah-tengah kita. Kesembuhan itu ada dalam hidupmu. Tidak jauh-jauh. Tidak perlu kita mengharapkan pendeta yang cukup besar-besar yang punya karunia-karunia khusus kesembuhan. Kembangkan iman personalmu, iman pribadimu yang bisa memberikan dampak dalam kesembuhan hidup. Saudara percaya? Itu baru iman secara pribadi. Mari kita baca lagi coba dalam kitab lain. Markus pasal 2 ayat yang kelima. Markus pasal 2 ayat yang kelima. Ada orang lumpuh. Tidak bisa jalan. Lalu dibawa, dibopong oleh 4 orang. Oleh 4 orang. Tidak bisa menemui Yesus. Akhirnya dia coba naik ke atap. Dia membuka atap. Dia turunkan dari atap orang yang sakit itu. Dia turunkan. Yesus melihat. Yang dilihat oleh Yesus siapa? Apa orang lumpuhnya? Justru Tuhan Yesus melihat siapa? Melihat keempat orang itu. Dan Yesus berkata, ketika mereka melihat iman mereka. Dalam Alkitab dikatakan ketika Yesus melihat iman mereka. Artinya ada iman bersama. Fight, join us. Ada sebuah iman bersama. Antara kamu dan saya. Ada iman bersama antara kita. Antara saudara dan saya sekalipun jarak kita berjauhan. Tetapi kita punya iman bersama. Fight, join us. Apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Kesembuhan terjadi. Miracle terjadi. Sebuah luar biasa. Dan itu pun bisa terjadi. Saudaraku, saya tahu mungkin di antara saudara ada yang sakit. Keluargamu ada yang sakit. Kita berdoa bersama-sama di sini. Kita mau bersatu. Kita mau join. Kita mau bersama. Menyatukan iman kita saat ini. Untuk orang yang sakit, sebut namanya. Tuhan sembuhkan si A, sembuhkan si B, sembuhkan anak saya, sembuhkan istri saya, sembuhkan suami saya. Dalam nama Tuhan Yesus, sebut nama Tuhan Yesus, mujizat terjadi. Saudara percaya? Kesembuhan terjadi karena apa? Iman bersama. Iman saudara. Iman kita yang bersama.
iman kita. Fight join us, iman kita. Yesus bukan melihat orang lumpuhnya. Justru Yesus melihat iman mereka yang membawanya. Dan Yesus berkata, bangkit, angkat tilammu, berjalanlah. Ada sebuah kesembuhan ilahi karena iman dari 4 orang ini. Karena iman dari 4 orang ini yang memberi dampak kepada kesembuhan ilahi. Saudara dan saya yang melihat hari ini, yang bersama-sama dalam doa segala bangsa, kita mau join dengan iman bersama. Kita yakin banyak kesembuhan terjadi hari ini. Banyak kesembuhan terjadi buat siapa saudara kita yang sakit COVID, kita doakan supaya mereka cepat sembuh. Amin. Saudara bisa, kita doakan bersama. Itu gunakan dengan iman bersama. Fight join us, kita lakukan bersama. Kita yakin ada sebuah mujizat, mereka luar biasa. Ada sesuatu yang luar biasa yang dari Tuhan untuk kita. Saudara-saudara, karena iman ini ada harapan besar. Sekalipun mungkin orang lumpuh itu sudah stroke. Orang lumpuh itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin ngomongnya udah nggak bisa ngomong apa. Udah dibopong, ngomong nggak bisa. Otaknya juga mungkin sudah tidak sehat. Mungkin sudah lupa-lupa. Otaknya sudah tidak normal. Kenapa stroke? Karena dia mengalami saat itu saudara lumpuh. Tapi keempat orang ini memiliki iman yang luar biasa. Mereka bawa kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus melihat iman mereka. Apa yang terjadi? Kesembuhan ilahi terjadi. Mujizat terjadi. Dan itu saudara akan alami. Dan saudara akan menikmati bagaimana mujizat Allah terjadi. Dari 4 orang ini yang memiliki iman yang luar biasa terhadap Tuhan Yesus. Dampaknya luar biasa. Saudara, kalau saudara bisa membaca kembali dalam kitab Kisah Rasul pasal yang ke-5. Kisah Rasul pasal yang ke-5 ayat yang ke-12 sampai yang ke-16. Saudara baca baik-baik di situ. Dan oleh rasul-rasul di dalam banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serami Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan. Baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam. Supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu oleh roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Saya menyimpulkan saudara, ini iman kesatuan, fight unity. Bagaimana sebuah terjadi mujizat ketika ada KKR besar.
Ketika terjadi mujizat yang luar biasa karena ada kesembuhan dalam sebuah ibadah, kebaktian, kebangunan rohani, itu terjadi. Kenapa? Ada fight unity yang tidak terbatas. Oleh karena rasul-rasul mengadakan banyak tanda mujizat di antara orang banyak, semua orang percaya selalu berkumpul di Salomo dalam persekutuan yang erat. Saudara dan saya dalam sebuah persekutuan yang erat. Amin. Bersama-sama kita dalam persekutuan yang erat. Inilah iman unity. Kita kembangkan 3 hal ini. Iman yang memberi dampak kepada hidup kita. Iman personal, iman bersama, dan iman unity. Kita percaya dengan iman bahwa harapan kita dengan iman hanya kepada Yesus. Tidak ada lain. Kita bisa bergabung saat ini dari Sabang sampai Merauke. Walaupun lewat Zoom seperti ini, pasti terjadi mujizat luar biasa. Setelah iman pribadi secara personal, setiap orang kita kembangkan, kita percaya tidak lagi menduakan Tuhan, tidak lagi ada kebimbangan, lalu kita join bersama satu dengan yang lain. Apalagi kita semakin banyak lagi orang datang ikut dalam hal ini. Ada iman unity di antara kita. Mujizat terjadi di antara saudara. Amin. Saya yakin akan terjadi sesuatu yang besar. Hari ini terjadi sesuatu yang besar. Saudara, 4 tempat sakit pegang saja. Bagian tempat sakitmu hari ini. Nanti di acara kita berdoa untuk hal seperti ini terjadi kesembuhan luar biasa. Ada roh yang mengalir. Ada kuasa Tuhan yang mengalir. Saya merasakan ada kuasa roh yang mengalir. Saat ini ada kuasa yang akan menjamah hidupmu, yang akan memberi kesembuhan yang luar biasa. Dampaknya iman yang ada dalam dirimu. Memulailah dari iman yang secara pribadi. Mari kita bersama dalam satu lingkungan kita saat ini dalam menara doa. Lalu kita gabungkan dengan iman yang lain, dengan iman unity seluruh bangsa. Mujizat Tuhan terjadi. Kesembuhan terjadi. Orang yang sakit karena COVID juga banyak yang sembuh. Karena doa-doa saudara. Saya percaya dengan doa-doa saudara saat ini, banyak kesembuhan terjadi. Ada mujizat luar biasa bagi saudara dan saya. Saya yakin benar. Saya sering melayani, banyak menyembuhkan orang sakit. Karena iman. Banyak orang yang saat dipulihkan dan bertobat karena iman. Banyak orang sehingga dosanya diampuni karena iman. Banyak pemulihan terjadi dalam keluarga karena iman. Oleh karena itu, pegang. Maka dalam gereja saya katakan dari awal tahun, jangan bergeser. Katakan semuanya, jangan bergeser. Jangan bergeser dari iman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena iman itu ada harapan yang besar. Harapan yang kita harapkan dari Tuhan yang akan menjadi sebuah kenyataan. Walaupun tidak terlihat. Iman dasar segala sesuatu yang tidak terlihat. Tetapi bisa dirasakan, bisa dinikmati. Yang bisa menjadi real. Saudara dan saya memiliki iman yang luar biasa. Mari kita persatukan.
Saudaraku, iman yang ada dalam dirimu dan iman yang ada dalam diri kita. Seringkali kita punya iman, hanya iman-imanan, bukan iman beneran. Ya tak? Hanya iman KTP, hanya iman keturunan. Karena bapak kita, nenek moyang sudah Kristen, ya begitulah. Jadinya tidak ada kita mengandalkan Tuhan sama sekali dalam kehidupanmu. Yang diandalkan adalah otakmu, yang diandalkan adalah kekayaanmu, yang diandalkan kemampuanmu, yang diandalkan adalah kepintaranmu. Tuhan itu nomor 2. Ban serep begitu. Sekalipun kita labelnya Kristen, imannya tidak pernah dipergunakan secara baik. Sehingga iman tidak memberi dampak dalam hidup. Akhir zaman, saudara. Sekarang ini. Kita harus menyadari betul. Kita tidak bisa iman rata-rata. Tapi imannya harus lebih dari rata-rata. Di akhir zaman ini kita banyak sekali godaan. Banyak sekali saudaraku yang menyesatkan. Banyak sekali yang menekan jiwa kita. Pikiran, perasaan, keinginan kita. Wow, luar biasa. Apalagi di saat-saat masa pandemik seperti itu. Yang diserang adalah jiwamu. Saudara tahu dalam jiwa kita. Jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan keinginan kehendakmu. Pikiran kita dihajar sama setan luar biasa sehingga kita supaya tidak percaya kepada Yesus. Pikiran kita dihajar di mana jiwa kita menjadi tertekan. Karena hidup kita sepertinya kok semakin sulit. Bisnis ini sulit, kerja ini sulit, penghasilan semakin berkurang. Semua mengalami hal kesulitan yang luar biasa. Semua berdampak. Jiwa kita sehingga tidak sehat. Ya puji Tuhan masih belum masuk rumah sakit jiwa. Masih puji Tuhan. Masih saudara bertahan hari ini. Karena masih ada iman. Masih ada iman. Oleh karena itu saudara, dampak dari hidup kita. Karena iman, kita masih bisa survive. Kita masih bisa sehat. Amin. Kita masih bisa berdiri sampai hari ini. Karena ada mujizat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Bukan hanya pikiran. Tapi jiwa-jiwa kita ini dihajar tentang perasaan. Sakit hati. Orang mengatakan, di mana Allahmu? Kok sepertinya diam. Kok seperti tidak bergerak. Kok sepertinya tidak ada mujizat. Siapa bilang? Allah kita, Allah yang luar biasa, yang bekerja luar biasa. Karena Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Tidak ada perkara lain. Allah sanggup melakukan segala perkara, hanya saat ini kita disuruh oleh Tuhan. Untuk apa? Beriman. Tetap berharap kepada Yesus dalam situasi seperti ini. Tunggu saatnya Tuhan akan memberi banyak mujizat. Hari ini Tuhan memberikan banyak mujizat secara personal, secara individu. Makanya perlu dikembangkan iman secara pribadi. Lalu kita kembangkan iman, mari bersama. Iman dalam keluarga, iman dalam gereja, iman dalam segala bangsa, iman dalam sebuah negara. Dan itu memberikan dampak yang luar biasa. Saudara-saudara, saya percaya banyak hal-hal terjadi hari ini yang memberikan dampak untukmu, untuk kesembuhan ilahi. Saya yakin ada hal yang luar biasa yang akan saudara terima. Yang saudara akan
bisa menikmati mukjizat Allah. Kita bukan orang Kristen penonton, tapi orang Kristen yang bisa menerima mukjizat Allah, bisa menerima akan kasih karunia Allah, bisa menerima akan kemurahan Tuhan, bisa menerima anugerah Tuhan, sehingga kita menjadi anak-anak Allah yang luar biasa. Perlindungan Tuhan itu menyertai saudara. Oleh karena itu, saudaraku, jaga pikiran, tetap terus konsentrasi kepada Allah. Jaga perasaan, sekalipun orang mungkin menyakiti kita, tetap kita memberikan kata-kata maafkan Tuhan, apa yang mereka lakukan mereka tidak tahu. Tetap kita memberikan pengampunan kepada mereka. Lepaskan pengampunan. Jangan menjadi beban sehingga hati kita menjadi sakit. Itu yang mengubah perasaanmu sehingga hubunganmu dengan Allah jadi berbeda. Saudara jangan terpengaruh dengan ini. Karena iman, saudara bisa merubah. Jiwamu bisa sehat. Bukan hanya keinginan. Kehendak. Kita dulu mungkin enak pengen ini, pengen itu, rasanya bisa. Mau keluar, mau pergi jalan-jalan, mau rekreasi kemana saja sudah bisa. Sekarang mau pergi aja susah. Mau ke mall aja ditanya surat vaksin mana. Mau beli bakmi aja ditanya sudah vaksin belum. Bayangkan saudara, semuanya terbatas. Keinginan kita rasanya seperti dibatasi. Mau kemana-mana ditanya ini, ditanya itu, rasanya kok apa yang kita inginkan, yang kita kehendaki sepertinya dijegal. Sepertinya kita tidak bisa buat apa. Karena itu saudara, saat ini kita percaya hanya berharap kepada Yesus. Kita miliki iman. Ketiga hal ini. Kita miliki iman. Iman secara pribadi. Iman bersama, sama iman unity. Itu yang akan memberikan dampak kepada kita. Memberi dampak kepada kesembuhan bagi yang sakit. Memberikan dampak pengampunan dosa untuk kita semua bisa diampuni. Memberikan dampak pertobatan bagi orang-orang yang mengalami hari ini mungkin hidup dalam kekotoran. Hidup tidak jalan Tuhan, bertobat. Hidup dengan Tuhan. Hidup dengan Yesus, itu yang mampu mengubah hidup. Saudara, iman yang memberi dampak yang ada dalam hidup ini dan hidup saya, mari kita kembangkan. Saya yakin firman Tuhan hari ini yang saya bagikan akan menjadi berkat yang luar biasa. Dan saya juga melihat bahwa di layar ini akan memberikan dampak bagi yang sakit jadi sembuh. Yang sakit hari ini sembuh. Pikiranmu biarlah positif terus yang dikembangkan. Perasaanmu biar perasaan dari Yesus Kristus saja yang mau mengasihi, yang mau memberi, yang mau memperhatikan, yang mau tolong menolong. Biar kita semua sifat-sifat Kristus yang ada dalam hati kita ini. Dan keinginan kita mulai kita batasi. Belajar membatasi. Jangan perkara cuma hanya duit, uang. Bagaimana nyari duit, bagaimana pengen sembuh, pengen bagaimana nyari ini, nyari itu supaya kita ini sehat, cuma berpikir cara jasmani saja. Tetapi saudaraku, mari kita cari dengan kehendak Tuhan. Cari dengan keinginan Allah. Allah pada bersama dengan kita. Demikianlah firman Tuhan yang saya bagikan hari ini. Dan kita melihat banyak mukjizat akan terjadi dengan saudara. Tuhan memberkati. Saya sampaikan kembali kepada Ibu Desi. Nanti akan memberikan komentar dan memberikan mungkin hal-hal lain kepada saudara-saudara yang ingin didoakan. Kami persilakan. Tuhan memberkati.
Baik, Bapak Ibu yang membutuhkan support doa bisa raise hand. Salam Pastor. Halo, Ya, mohon didoakan Pastor, saya positif COVID. oh. Lagi isoman? Iya, Ya, mari kita berdoa. Tumpangkan tanganmu ke kepalamu. Kita percaya dengan iman. Kita percaya dengan iman bersama. Hari ini pasti mujizat Tuhan akan luar biasa terjadi dalam hidupmu. amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu percaya hari ini bahwa Tuhan akan menjamah saudara. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dan hari ini kesembuhan Tuhan terjadi. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Di atas kepala sampai telapak kaki. Tidak ada semua penyakit-penyakit yang dalam tubuh ini hamba usir dalam nama Yesus. Dan engkau tidak berhak tinggal diam di dalam anak-anak Tuhan. Hari ini tubuhnya sembuh. Hari ini semua sehat. Semua kembali normal. Kami percaya cepat positif hari ini jadi luar biasa mujizat Tuhan terjadi. Hari ini kesehatan diterima. Dan terima kesehatan dari Tuhan bagimu. Jaga imanmu, saya yakin kesembuhan terjadi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Katakan lagi dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Ibu bernapas yang panjang. Napas yang panjang, Bu. Buang. Tarik napas yang panjang. Buang sekencang-kencangnya. Dalam nama Yesus. Amin. Percaya Ibu sembuh. Tolong doakan Pak, urapi kepala saya Pak, supaya pikiran saya, memori saya, alam bawah sadar saya dikuasai oleh Tuhan Yesus, supaya tidak mengingat kepahitan, kesedihan, dan supaya saya bersuka cita. Oh. Yes. Tanganmu taruh di pundakmu. Pundak. Ya. Oke. Saya akan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini hamba-Mu berdoa Tuhan dengan kuasa tangan-Mu. Hari ini kuasa Tuhan bekerja atas hidupmu, pikiranmu yang sekarang ini dengan jiwamu yang kurang tenang. Yes. Masih ada rasa kepahitan. Pikiranmu masih terus dikuasai oleh kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan. Yes. Hamba-Mu berdoa hari ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Katakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Keluar dari tubuh saya. Keluar dari tubuh saya. Tidak ada lagi dalam tubuh saya. Tidak ada lagi dalam tubuh saya. Mulai hari ini. Saya tidak mengingat-ingat lagi. Tidak mengingat-ingat lagi. Orang yang bersalah kepada saya. Saya mengampuni. Saya mengampuni. Saya melepaskan mereka pengampunan. Saya melepaskan kepada mereka pengampunan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saya terbebaskan. Saya terbebaskan. Saya bebas. Saya bebas. Saya bebas. Saya bebas. Saya anak Tuhan yang sudah terbebaskan. Saya anak Tuhan yang sudah terbebaskan. Dari dosa. Dari dosa. Saya sudah dibenarkan. Saya sudah dibenarkan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tarik nafas yang panjang. Oh, buang. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ya, ada kelegaan Ibu? Ada Pak, makasih Pak atas doanya. Amin. Sembuh. Amin. Pulih kembali mau. Dokter, tolong doain saya supaya saya sehat, kuat terus dalam menjalani kemoterapi. Kemoterapi. Ya. Ibu masih sakit. Apa yang bagian yang Ibu sakit? Usus sama hati. Pegang usus sama hati. Dua tangan Ibu. Di tangan Ibu ada kuasa yang luar biasa. Amin. Ada kuasa yang menyembuhkan. Amin. Ada kuasa yang luar biasa yang mengalir. Amin. Saya percaya bahwa ada kesembuhan ilahi hari ini. Amin.
Hamba berdoa hari ini Tuhan Yesus otoritas dalam tangan hamba. Amin. Walaupun secara Zoom hari ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ibu tekan sedikit. Apa? Tekan sedikit. Katakan dalam nama Yesus. Ada kesembuhan terjadi. Ada kesembuhan yang terjadi. Ada kesembuhan yang terjadi. Ada kesembuhan yang Saya terjadi. berharap hanya kepada Yesus. Saya hanya berharap kepada Yesus. Saya percaya hanya kepada Yesus. Saya percaya hanya kepada Engkau Yesus. Tuhan yang memberi kesembuhan bagi saya. Engkau Tuhan yang memberi kesembuhan kepada Dalam saya. nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami percaya kami sudah sembuh. Kami percaya kami sudah sembuh. Saya 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 sudah sembuh kankernya. Saya sudah sembuh kankernya. Saya sudah sembuh kanker ususnya. Saya sudah sembuh kanker ususnya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tarik nafas Ibu yang panjang. Buang. Dalam nama Yesus. Amin. 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 Luar biasa itu. Thank you, Pastor. Oke. Berkati. Oke, shalom. Shalom. Shalom, Ibu Meliana sakit apa? Enggak, saya mau minta dukungan doa untuk pekerjaan. Supaya pekerjaan saya dipulihkan. Ibu Meliana tinggal di mana? Di daerah mana? Di Bekasi, Pak. Bekasi. Pemulihan ke pekerjaan. Oke. Coba zoomnya Bu dilihat sana. Zoomnya diperbesar, kepalanya diterangin sedikit. Oke. Yes. Tuhan memberkati. Haleluya. Syekara nama sakala rabalaba syekiri. Haleluya. Ibu percaya Yesus akan membuka jalan? Percaya, Pak. Bagi pekerjaan Ibu? Amin. Percaya, Pak. Percaya. Mari kita berdoa bersama-sama beriman ya. Amin. Dengan Ya. sepakat. Join sama saya. Amin. Iman Ibu mulai diperbesar. Amin. Yes, pegang dada Ibu. Masih ada sesuatu di dalam dada Ibu nih. Amin. Amin. Ibu beri pengampunan untuk yang lain ya. Supaya Amin. berkat Tuhan terbuka. Amin. Amin. Hari ini saya berdoa. Hari ini saya berdoa. Saya percaya dengan iman. Semua yang menghalangi berkat saya, Semua yang menghalangi berkat saya, kami tolak hari ini. kami tolak. Kami percaya Kami percaya ada yang terus kami ingat dalam hati dan pikiran saya. ada yang terus kami ingat dalam hati dan Mulai pikiran hari saya. ini, Supaya hari ini saya akan lepaskan, tidak mau mengingat-ingat lagi yang menyakiti hati saya. saya akan lepaskan dan tidak mau mengingat lagi yang menyakiti hati saya. Supaya berkat muncul di tengah saya. Supaya berkat Tuhan terbuka di hidup supaya saya. berkat Tuhan terbuka dalam hidup saya. Hari ini Hari ini saya bersuka cita saya bersuka cita menerima Roh Kudus, terima Roh Kudus memberi sukacita bagi saya, memberi sukacita bagi saya terbuka untuk pekerjaan saya. untuk pekerjaan saya juga untuk pekerjaan. Dalam nama Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. saya berdoa. Amin. Sudah dideklarasikan Ibu. Ya. Saya pegang baik-baik ya. Ya, terima kasih Pak. Awal iman Ibu itu. Amin. Bulan ini akan bekerja karena ada pekerjaan buat Ibu. Amin. Terima kasih Pak. Tuhan Ya. Yesus berkati. Hamba-Mu berdoa hari ini menumpangkan kepada tubuh Ibu Sinaga. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Katakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Hari ini Hari ini saya saya memperoleh kesembuhan memperoleh kesembuhan dengan iman. dengan Iman yang berdampak iman yang berdampak pada kesembuhan.
pada kesembuhan. Hari ini Saya menerima berkat kesembuhan. kesembuhan. Berkat kesembuhan. Kesembuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sakit penyakit dalam tubuh saya Sakit penyakit dalam tubuh saya hilang. hilang. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sembuh. Sembuh. Hari ini. Sembuh. Hari ini. Sembuh. Napas ibu yang panjang. Buang itu semua. Up. Napas yang panjang. Buang. Dalam nama Yesus. Oke. Terima kasih, Pastor. Amin. Sudah mendapat kesembuhan. Tumpangkan tangan ibu ke kepalamu. Tumpangkan tangan. Ya. Katakan mulai hari ini. Saya percaya kepada Yesus. Semua kolesterol. Darah tinggi. Dan semua penyakit dalam tubuh saya. Dalam nama Yesus. Pergilah engkau. Dalam nama Yesus. Penyakit tidak berkuasa lagi atas tubuh saya. Dalam nama Yesus. Saya percaya. Ya, coba ibu bernapas yang panjang. Napas yang panjang. Buang sekaligus. Ya, buang. Dari napasnya. Oke. Terima kasih, Pak Tony. Ya. Ibu Teresia. Ibu Teresia di mana nih? Di Serpong, Pak. Serpong. Dari Bali pindah ke Serpong. Oke. Sakit apa? Macam-macam sih, Pak. Ini tulang belakang atau kaki kemarin habis ke pentok pintu sampai keretek-keretek. Udah berapa hari ini masih bengkak nih. Masih bisa berjalan? Masih bisa berjalan. Bisa. Sama ini digerakkan. Kesehatan, Pak. Oke. Mari kita berdoa ya. Hamba-Mu berdoa menumpangkan tangan Bu Teresia di Serpong. Hamba berdoa hari ini dalam nama Yesus, kuasa Tuhan dengan Roh Kudus. Kami percaya mujizat Tuhan hari ini terjadi untuk Ibu Teresia. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua tubuhnya dipulihkan. Sakit penyakit yang di punggung, sakit penyakit yang di kaki. Hamba tolak, hamba usir hari ini dalam nama Yesus. Engkau tidak berhak lagi atas Ibu Teresia. Hamba berdoa dalam nama Yesus ada kesembuhan ilahi. Kami percaya mujizat-Mu masih ada. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa. Hari ini menumpangkan tangan kepada yang sakit. Hamba berdoa semua sakit penyakit dalam tubuh ini yang ditumpangkan tangan oleh Ibu. Kami serahkan dalam tangan-Mu hari ini. Kau cabut dalam nama Yesus. Ada kuasa kesembuhan bagi Ibu Lina. Kami serahkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saya dengan iman, saya berharap Engkau Tuhan terjadi mujizat luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Bu Fani. Shalom Pak. Ya, Bu Fani di daerah mana? Saya di Sultra, Pak. Oh, Sumatera Utara. Sulawesi Tenggara. Oh, Sulawesi Tenggara. Oke. Sulawesi. Sakit apa ya. Ibu? Bu Fani? Pak, boleh didoakan biar saya akhir-akhir ini susah tidur. Terus dada kayak sesak, kadang sesak gitu. Ya. Ya, oke. Ya, mari kita berdoa, Bu, ya. Ibu pegang coba di pundak Ibu pegang tanganmu. Di pundaknya dua-duanya pegang pundak. Itu ada beban itu. Hamba-Mu berdoa Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus semua beban-beban yang merusak, yang menghancurkan tubuh ini.
yang menggantung dalam pundak. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Hancur. Hancur, hancur, hancur. Dalam nama Yesus. Beri kelegaan hari ini Tuhan. Hamba mau berdoa Roh Kudus, Kau bekerja. Dan hari ini kuasa tangan-Mu ada menyertai Ibu, khususnya Ibu Fani. Ibu siapa ini? Ibu Fani. Kami berdoa dalam nama Yesus. Semua yang terjadi, semua beban terlepas, semua yang ada yang menempel dalam hidup dalam tubuhnya, hamba berdoa dalam nama Yesus. Dan hari ini juga Tuhan sembuhkan dia. Lepaskan kuasa-kuasa lain yang tidak ada Tuhan hubungannya dengan Engkau. Hancurkan, lepaskan mereka dalam nama Yesus. Roh Kudus menaungi, memberikan kesembuhan, menjaga, melindungi. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sembuh Bu, ada keringanan ya. Ada ringan, Bu. Hilang ya, hilang tuh. Ya, oke. Berkati. Iya. Yes, oke. Terima kasih Pak. Adi Rumpa. Ya, selalu Pak. Ya, di mana nih? Adi Rumpa. Sulawesi Selatan, Kota Palopo. Di Palopo. Ya. Ada sakit apa-apa? Ya. Saya sakit. Dan jiwa-jiwa aja Pak. Doakan jiwa kan. Saya melayani keluarga. Amin. Tuhan kemarin 2 orang Tuhan menangkan lewat kami Pak. Amin. Ya. Layan jiwa-jiwa aja. Dengan setia ya. Ayo kita berdoa bersama. Kita berdoa join us. Kita berdoa bersama ya. Hamba-Mu berdoa Tuhan khusus untuk Bapak. Khusus itu Bapak Adi. Hamba berdoa hamba-Mu yang melayani di daerah di tempat di sana. Menangkan jiwa-jiwa yang banyak. Kami percaya kuasa Roh-Mu bekerja yang terus luar biasa. Seperti para rasul-rasul terjadi banyak mujizat-mujizat dalam melayani. Hamba berdoa untuk Pak Adi di Palopo. Hamba berdoa Roh-Mu terus menaungi. Dalam nama Yesus ada kuasa yang menyertai. Dan hamba-Mu berdoa setiap pemberitaan Injil yang disampaikan ada kuasa yang luar biasa. Dalam nama Yesus, Pak Adi dengan perlindungan dari Tuhan. Roh Kudus menyertai-Mu. Terima kasih. Terus lakukan apa yang dikerjakan, yang diinginkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati Pak Adi.